Mulai aja yuk teman-teman acaranya. Jadi malam ini kita akan ngobrol dengan salah satu alumni dari University of Queensland, seorang perempuan yang setelah berkuliah di sana dia lalu kembali ke Indonesia untuk bekerja, tapi juga tetap berusaha untuk merintis bisnisnya. Walaupun mungkin dimulai dari kecil-kecilan, tapi dengan penuh semangat tetap melakukan bisnis sampingan atau bisnis kecilnya ini di sela-sela kesibukannya sebagai employee di Alibaba Group. Jadi mari kita dengarkan cerita bagaimana sih beliau atau Mbak Meryl Astari yang akan kita undang berikut menjalankan perannya sebagai pekerja dan juga sebagai pebisnis dalam kesehariannya. Mari kita segera tampilkan ke layar Mbak Meryl Astari. Hai Mbak Meryl, apa kabar? Halo Mbak, baik. Gimana long weekend-nya? Wah, nggak kerasa udah mau berakhir lah weekend-nya. Besok kita harus kembali seperti semula ya kegiatannya, bekerja kembali. Mbak Meryl, thank you banget untuk waktu ini, untuk sharing dengan para sisters tentang ini tadi topiknya keren sih sebenarnya, Women Entrepreneurs Accelerator. Nah, Mbak Meryl nih sebagai perempuan yang juga memiliki usaha, pasti banyak banget ceritanya ya Mbak ya, bagaimana sih suka dukanya merintis usaha, apalagi Mbak Meryl sambil bekerja juga. Tapi mungkin boleh cerita ya Mbak, tadi kan kita lihat di cuplikan video di awal, kalau banyak sekali hal yang dipelajari di University of Queensland yang kemudian dibawa balik ke Indonesia untuk kemudian diamalkan dalam pekerjaan dan juga usaha kita. Mbak Meryl, how's your experience with UQ? Oke, kalau di UQ itu yang aku benar-benar senengin tuh kebebasan belajarnya. Soalnya di UQ kita bisa milih kayak minor and major kan. Major kan udah jelas yang sejalan sama jurusan yang kita ambil, which for me was public relations or humas dalam bahasa Indonesia ya. Aku dulu ambil PR, terus aku juga bisa ambil bahasa Jepang, which is my minor. Kayak cuman beberapa kredit doang, tapi menurut aku bener-bener apa ya, bikin aku jadi bisa catch up lagi sama skill bahasa aku, karena aku dulu pas aku sekolah, pas aku sebelum kuliah, aku tuh udah sempet les-les, terus kayak merasa sayang banget ya karena aku udah pindah ke Australia, terus bingung mau les di mana nih di sini. Ternyata bisa ngambil course-nya di UQ, jadi aku bisa kayak belajar sesuatu yang outside my major, jadi aku bisa kayak trial kelas lain juga selain bahasa. I could also belajar apa waktu itu ya, aku ngambil minor yang lain kayak yang nggak berhubungan directly sama communication sih. Teman-teman aku ya ada yang ngambil K-pop, malah K-pop studies. Oh ada ya? K-pop, iya. Ada juga yang ngambil kayak semacam writing class gitu karena mereka passionnya di writing. Jadi kita tuh kayak bisa fokus lulus sama whatever we are taking, tapi kita juga bisa ngambil something that is our passion. Jadi kita juga bisa eksplorasi diri, dan di juga bisa kayak macam partisipasi di klub-klub, di kayak semacam asosiasi gitu, dan kita kenal sama teman-teman baru. Aku dulu join banyak banget klubnya, saking banyak kayak semacam open day gitu, kayak bisa lihat berbagai macam asosiasi, kayak Yukisa, ya of course aku join Yukisa karena pengen juga dapat networking dari teman-teman satu negara lah ya. Terus after Yukisa also join UQ MSA, Malaysian Association, juga join dari UQ Asia, Australian China, dari belajar Mandarin, juga join the Japanese community karena aku join kelas Jepang dulu. Terus dapat volunteer activities, jadi ya kayak pengalaman aku super rich gitu. Jadi nggak hanya pusing mikirin kuliahnya aja ya, ternyata banyak kegiatan sampingan juga yang bisa diambil. Banyak banget. Jadi kayak setiap hari aku tuh full, nggak ada tuh kayaknya yang sehari cuman leha-leha di kamar tuh, kayaknya jarang banget deh. Malah aku jarang di kamar, itu kamar tuh kayaknya hampir bersih gitu, karena aku jarang ada di situ. Pasti aku keluar deh, ngapain sama teman-teman asosiasi, volunteering gitu. Itu seru banget ya Mbak Meryl ya. Jadi pengalaman pulang dari UQ tuh nggak hanya dapat ilmu dan title-nya, tapi juga pengalaman-pengalaman lainnya seperti tadi asosiasi yang juga memperkaya ilmu kita ya. Jadi kayak itu bisa di-apply ke life skill juga sih, kayak misalnya
Dari volunteering itu kan kita bisa mengenal banyak orang, belajar banyak bahasa, banyak culture, terus kita juga bisa dapat networking. Misalnya kalau kita mau jalan-jalan ke luar negeri, misalnya, aku punya temen nih orang Taiwan, I can also meet them up in Taiwan again, kayak bikin reuni antar asosiasi gitu, tuh kayak menyenangkan banget sih. Pengalaman kayak gitu nggak bisa didapat di banyak tempat lah menurut aku ya. Itu seru banget, pasti nambah relasi dan nambah temen. Tapi ini menarik nih, ternyata tadi Mbak Meryl sempat cerita kan, begitu selesai kuliah, ketika banyak teman-teman yang lain memilih untuk mungkin cari kerja di Australia atau stay di sana, tapi Mbak Meryl mau pulang dan coba mengamalkan ilmunya di Indonesia dan akhirnya bekerja di beberapa tempat ya. Tadi Mbak Meryl cerita sampai akhirnya sekarang bekerja di Alibaba Group. Mungkin bisa cerita Mbak ya, bagaimana sih Mbak keseharian Mbak Meryl setelah dari UQ? Maksudnya sekarang atau dari pas aku baru datang? Sekarang boleh, waktu baru datang boleh. Kalau baru datang dari Australia sih aku lebih fokus ke nyari kerjaan lah ya, kayak nyari-nyari networking, nyari-nyari apa sih kayak koneksi di sini karena kan again readjusting is not that easy. Terus aku kan mulainya dari PR, which is my major, aku langsung masuk ke agency waktu baru lulus tuh aku langsung dapat kerjaan di agency karena aku pernah kayak magang di sister agency-nya. Jadi aku kayak ya udahlah, it's not that many procedures to take. Terus aku join the company, it was called Zeno, and aku join di sana executive for 1 year and 2 months. Terus di sana pengalaman aku tuh ya getting to know more about the PR world, kayak ya media relations, press release itu kayak makanan sehari-hari lah ya udah tentu. Terus selama itu ya bikin banyak networking juga, jadi kenal-kenalan sama teman-teman media, teman-teman influencers, dan sampai sekarang ada beberapa yang masih jadi teman baik aku gitu. Jadi kayak dari setiap project aku ketemu sama beberapa kawan-kawan influencer beauty, influencer lifestyle, jadi kayak sampai sekarang masih sering tektokan dan mereka juga membantu up bisnis aku yang sekarang gitu. Jadi wah itu pengalaman yang nggak kerasa ternyata membantu apa yang kita rintis saat ini ya Mbak ya. Tapi boleh deh, mungkin Mbak Meryl sudah siapkan PPT-nya tadi, kita bisa lihat nih lebih jelas lagi seperti apa sih kehidupan Mbak Meryl setelah lulus dari UQ. Oke, tim operator boleh tolong tampilkan. Oke. Wah ini banyak banget nih Mbak pengalaman dan pengalamannya sudah pernah dilalui ya. Mungkin boleh cerita Mbak. Oke, seperti yang tadi aku bilang, from the top, aku abis lulus langsung kerja di Zeno. It's a PR digital agency. Jadi aku lebih fokusnya di bidang PR-nya sih, although there were my colleagues who were working on the digital side and on the creative side. Terus di situ aku kan cuma satu tahun 2 bulan, dan aku di situ sebagai klien eksekutif, aku pegang 5 klien, dan profil kliennya beda-beda semua. Kayak there was one airline, aku pegang Emirates Airline, terus pegang Moet Hennessy, alcoholic beverages, terus juga pegang Urban Icon, retail for fashion, pegang juga waktu itu Tourism New Zealand, Maybelline, makeup, beauty, terus banyak nih pokoknya aku coba banyak banget industri, jadi kayak selagi kerja ya selagi belajar juga, jadi kayak oh gini toh PR in beauty, oh gini toh PR in airline, kayak ya. Oke. Kadang-kadang bisa diintegrasi juga gitu. Jadi kayak aku tuh pokoknya belajar banyak banget deh, dan dapat banyak koneksi dan teman-teman dari bidang yang berbeda-beda juga, gara-gara klien profile beda-beda juga. Oke. Angkat dari Zeno, aku pindah. It was a drastic move. Kayak aku mencoba industri lain. Aku lompat ke free school. It's called Mighty Nine. Ya, ini lompatan yang jauh banget ya. Iya, jauh banget, malah orang kayak what, kamu ke free school, kayak kenapa? Nggak ada kenapa, you just want to try something new gitu ya, perubahan situasi, karena aku orangnya lebih senang kayak dinamika lah ya. Maksudnya aku lebih seneng kayak apa-apa tuh berubah, nggak konstan. Maksudnya aku merasa I can get something new from anywhere. Jadi aku coba aja preschool. It was rezeki aku kali dapat di preschool juga. Terus
di preschool tuh juga pekerjaanku sih not heavily PR, tapi aku juga jadi multitasking, admin, marketing, dan Mighty Minds kan ada 3 cabang, ada yang di di Menteng, ada di Hang Tua. Jadi aku juga harus mengenal profil-profil para parents dan potential parents yang mau sekolahin anak-anaknya di situ gitu. Jadi aku juga dapat koneksi dari situ juga sih, berbagai parents ternyata pernah ketemu sama aku di Zeno. Kayak it's really fun, kayak it's really linking everybody who I've met again. Terus dari Mighty Minds aku berangkat ke dunia education lagi, tapi it's called Spring. There, the logo is there. Spring is kayak semacam startup education, menyediakan berbagai English course, tapi lebih ke corporate. Jadi mereka hold the class untuk orang-orang korporat yang butuh enriching their English. Nah, mereka juga offer phone class. Jadi buat orang-orang yang sibuk banget, yang nggak punya waktu buat les, ya mungkin mereka pengen perlancar English conversation-nya lewat kelas telepon yang cuma durasinya 2 menit, 4 menit, 5 menit, terserah mereka mau berapa banyak. They can just sign up, terus ya udah aku bantuin aja mereka setiap hari, terus kasih report kayak kamu kurang di sini gitu. Terus jadi ngobrol-ngobrol kayak gitu, jadi temenan juga nih. Karena ngobrolnya casual, bukan academic talk, cuman literally mereka ngomong apa aja, as long as in English, terus aku ngasih report gitu. Itu menarik ya sistemnya ya. Iya, it's very innovative menurut aku, dan lebih catering ke kita yang butuh, misalnya kita yang orang kantoran ya, butuh enriching English skill, karena kan mungkin nonton YouTube atau nonton TV aja, nonton Netflix nggak cukup lah ya, harus conversing sama orang gitu. Terus setelah itu tahun ini aku dapat opportunity to join Alibaba Group as a linguist. What is a linguist? Orang-orang nanya, is it not a translator? No, it's not a translator. Jadi apa? Ahli bahasa gitu. Jadi apa sih, semacam interpreter? Bukan juga. Nah, linguist itu, I would say as a linguist, aku tuh sebagai language engineer ya. Jadi aku ngebantu mensupport Alibaba IT team untuk generate sistem yang ada di website mereka, platform mereka dalam segi bahasanya. Jadi misalnya apa data yang diterima dari platform, misalnya contoh nih dari misalnya Alibaba.com, yang di Indonesia mereka dapat data nih, misalnya nih customer behavior-nya gini, coba kamu analisa deh dalam segi bahasanya gitu. Kayak misalnya terminologi apa sih nih yang kayak lagi trending deh, kayaknya orang lagi bicarain ini deh, kayak customer lagi demanding ini deh, can you find out itu artinya apa? Karena aku boleh di next Mbak, sorry slide-nya. Nah, aku kan kerja sebagai linguist itu di tim yang namanya Natural Language Processing. Dia base-nya di headquarter Alibaba yang di Singapura. Tapi aku tuh nggak kerja dalam tim yang aku bareng sama orang Indonesia lain. Aku kerja sama teman-teman aku yang dari Thailand 1 orang, Vietnam 2 orang. Jadi kita tuh kayak kumpulin data-data yang kita olah untuk dipakai sama Alibaba headquarter untuk enhance sistem mereka di setiap platform, atau membuat software baru gitu dari semua data yang kita olah. Kita juga ngolah kayak bermacam-macam elemen, kayak misalnya yang kita search nih di e-commerce platform, misalnya kita mau cari loyang cupcake gitu-gitu, aku harus analisa tuh kata-kata kayak begitu, as little detail as that, dan aku harus nge-grouping kayak mereka tuh bisa diklasifikasi sebagai apa. Jadi tuh kayak sehari-hari aku tuh nge-analisa behavior para customer yang memakai platform dan produk Alibaba dalam segi bahasanya, dalam segi how they interact with our platforms gitu, dari cara mereka inputting the queries, the keywords, the address that they put for delivery purpose gitu-gitu, aku harus analisa sih. Dan makanya orang-orang bingung, oh gitu ya kerja linguis. Iya, ini job desk yang baru sebenarnya, jadi aku juga masih belajar sih gitu. Dan ya memang untuk mengetahui behavior customer kita dari segala segi harus dipelajari ya. Pasti sibuk banget dong Mbak
dengan segala pekerjaan barunya ini, apalagi tadi masih belajar juga linguis itu seperti apa. Tapi ini menarik dengan kehadiran Alibaba, sebuah marketplace baru lagi. Mbak selama bekerja di Alibaba melihat nggak sih Mbak, apa sih value dari Alibaba Group atau value dari lingkungan kerja di Alibaba yang bisa membantu atau support keinginan kita atau kemauan kita untuk memiliki sebuah usaha atau untuk kemajuan usaha yang kita rintis? Nah yang aku lihat sih dari lini usaha Alibaba ya, mereka nggak cuman e-commerce doang, fokusnya mereka juga fokus untuk ngehubungin antara supplier dan customer mereka. Jadi nggak cuman kayak commercial use ya, itu juga B2B. Jadi ada yang namanya tuh, boleh di next, sorry. Okay. Aku mau lihat. Nah, kan yang kita tahu di Indonesia tuh ada AliExpress kan, ada Alipay, ada AliCloud, ada UC Web, dan ada Lazada. Ternyata Lazada tuh payungnya Alibaba juga loh. Not many people know that. Mereka mungkin kira Lazada is another entity, tapi Lazada juga di bawah Alibaba. Nah, Lazada kan yang e-commerce-nya ya, yang kayak teman-temannya yang lain seperti Bukalapak, Tokopedia gitu-gitu. It's quite straightforward. Itu kan jual beli barang-barang komersil kan. Nah, AliExpress tuh juga sama seperti itu, cuman mereka lebih reach-nya lebih global ya, lebih kayak cater ke orang-orang luar Indonesia juga, dan dari luar ke Indonesia gitu. Terus kalau Alibaba.com ini menarik, dia kayak nge-supply bermacam-macam alat dan kayak bahan bakunya ya. Bahan bakunya yang sebaku itu, kayak misalnya I see on their website tuh ada kayak semacam karbon, ada batu bara, kayak bener-bener bahan-bahan yang baku banget, sampai mesin-mesinnya tuh semua ada di situ. Jadi platformnya itu kayak menghubungkan supplier sama bisnis. Jadi kayak B2B lebih Alibaba lebih B2B. Oke. Dan mereka ada aplikasi sendiri, yaitu namanya yang di slide ini si Alibaba Supplier. Jadi mereka tuh kayak bikin easier antara klien dan potential kliennya supplier. Oke. Nah, ini yang menarik sih memang di Alibaba dengan segala menu-menu dan juga inovasi yang mereka buat, banyak banget yang bisa membantu wirausaha lokal di Indonesia kecil untuk tahu suppliernya di mana, bahkan juga melalui AliExpress bisa ini ya Mbak, melakukan ekspor barangnya, produknya ke luar negeri kalau ada pembelian dari luar negeri. Kalau aku dengar nih Mbak, kan tadi kita juga udah lihat sedikit profilnya Mbak Meryl, ternyata Mbak Meryl juga mempunyai usaha juga ya Mbak di produk natural soap dengan brand Dainty Drops ya kalau nggak salah. Betul. Nah ini menarik sih Mbak, dengan segala kesibukan di pekerjaan dan juga sebenarnya agak jauh ya dulu waktu kuliah mengenai PR, tiba-tiba membuat usaha dengan produk natural soap yang pasti kan harus belajar lagi nih mengenai kimianya, bagaimana membuat sabun yang natural. Itu gimana Mbak ceritanya sambil bekerja Mbak Meryl kepikiran untuk merintis usaha juga? Oke, next dulu Mbak, sorry slide-nya. Oke. Iya, jadi sebenarnya ini lucu sih, kayak aku tuh dulu pas di Australia, kan sering lihat ada kayak natural body soap, natural bath bombs, natural essential oil gitu-gitu. Terus kayak, on my spare time aku tuh kayak kalau ke mall, kan di Australia tuh mallnya tutup jam 5 ya, jadi aku juga kayak selain ke mall tuh, pokoknya kalau orang bilang cupu basi, Australia tuh jam 5 udah tutup, nyebelin. Jadi kayak aku juga selain dari ke mall kayak juga jalan-jalan ke tempat yang kayak vintage shop, mereka juga jual hal-hal kayak gitu kan. So aku kayak wah ini lucu-lucu banget ya. Maksudnya kayaknya nothing is killing my stress better than just simply taking a nice bath. Nah, terus aku suka koleksi tuh sabun-sabun lucu, terutama dari Lush. Lush kan ada ya di Australia, kalau di sini kan kita belum ada ya. Kayak wah Lush ini bath bomb-nya bener-bener kayak sayang banget mau dipakai, tapi kalau lagi stres mau ujian ya udahlah, mungkin one bath bomb can kill the stress. Ya udah aku suka berendam kayak numpang di rumah teman lah, sampai pokoknya maksudnya selalu time untuk have a nice bath, karena menurut aku tuh semacam terapi yang ya.
pampering dan terapi yang paling simple tapi paling efeknya lumayan besar sih Mbak. Aku juga pengen ciptain kayak gitu by myself. Nah aku kayak rasa apa enggak aku belajar soal bath bomb ya, aku mau dari bath bomb nih, terus kan bath bomb tuh cuman kayak buat dipakai buat lucu-lucuan ya, kayak buat berendam, terus lihat fizzing kayak gitu, terus lihat warna bathtub aku jadi warna-warni, tapi kan maksudnya the health effect mungkin maksudnya the health benefit nggak sebanyak sabun, atau kayak ya daripada nanggung-nanggung amat, mendingan aku cobalah look into natural soap. Terus aku kayak jadi browsing gitu kelas-kelas sabun. Kan di Indonesia lagi banyak juga nih menjamur nih course-course tentang DIY candle, DIY shampoo bar, DIY soap bar. Banyak banget sekarang. Kayaknya emang awareness tentang natural product lagi naik juga ya di Indonesia. Benar Mbak. Terus kan kayak maksudnya dengan banyaknya platform di Instagram tuh kayak banyak banget feature yang memungkinkan orang-orang tuh saling connected dengan niche yang ya maksudnya kayak aku kan suka beauty, terus kayak aku tinggal cari aja hashtagnya kayak bar soap, terus aku tiba-tiba lihat ada kelas nih, terus that class was pretty affordable, iseng aja aku sign up, terus waktu itu di semacam online bukan online event ya, kayak misalnya it was an event sebelum pandemi ya, maksudnya semuanya masih offline ya, terus kayak online kayak banyak online announcement about this class, aku jadi kayak adalah ini kayaknya my calling ya udah aku sign up aja for the class, terus kayak pas baru lihat soap making itu ternyata tidak serumit yang aku kira, cuman gak segampang yang aku kira juga. Jadi kayak it's not as easy as baking cake. Meskipun sebenarnya alatnya, bahannya tuh mirip-mirip bahan kue gitu at first glance. Terus kayak aku belajar bikin sabun pertama kali, terus aku kayak satisfying juga ya, efeknya tuh terapeutik gitu, bisa dekor-dekor sabun kayak you can see from my soap here, aku benar-benar warna-warnanya lucu ya. Tuh ada glitternya juga. Kayak seneng aja gitu berkreasi, karena aku orangnya nggak suka di dapur. Nah aku kayak daripada mubazir buang-buang bahan makanan, ya udah maybe soap is my calling gitu kan. Terus ya udah aku dari situ kayak makin sering sign up ke kelas-kelas, course-course yang aku ketemu di online. Terus aku dapat sertifikasi soap business dari salah satu guru aku, guru persabunan aku. Terus ya udah aku jadi berani gitu, ya udah why not just kick off this brand, karena aku merasa kayak this is my passion yang aku nggak boleh tunda-tunda lagi, dan kayaknya I will fall in love with this every single day. Jadi ya aku mau komit aja gitu, karena susah juga misalnya kalau kita iseng-iseng terus nggak komit tuh kayak mubazir juga sih. Udah beli alat-alatnya juga kan, maksudnya alat sabun juga gak sama alat dapur entirely, maksudnya mungkin ada spatula, ada ceret gitu-gitu, tapi kayak ada juga alat yang spesifik sabun, terus kayak mubazir aja kalau aku udah invest nih, terus bosen gitu, kayak jadi kita udah invest waktu dan tenaga juga ya sebenarnya untuk bisnis ini. Tapi udah berapa lama Mbak establish Dainty Drops ini? Baru tahun ini, baru awal tahun ini sebelum pandemi. Pas kan sebelum pandemi kayak seolah-olah aku udah bisa forecasting I will be doing this sebelum pandemi. Ini udah forecasting atau by destiny aja nih Mbak? Mungkin, soalnya aku dari riset sebelumnya. Kenapa? Maaf, sorry. Pernah riset sebelumnya sebelum memulai bisnis, apakah Mbak Meryl riset dulu atau this is my passion? Ya udah kerjain aja dulu, mulai aja dulu ya, istilahnya zaman sekarang. Half. Aku kayak sempat riset iya, tapi juga sempat yang kayak hobi aja deh, terus tiba-tiba benar-benar jadi kayak I'm really into this. Terus aku jadi sering nonton di YouTube kan, maksudnya kalau udah sertifikasi udah punya, ya aku juga lebih pede buat create my own, karena yang penting resepnya tuh udah pakem, karena resep sabun tuh nggak segampang resep kue. If it fails ya itu sabun bisa berbahaya kan buat kulit. Jadi aku kalau udah konsultasi sama guru-guru aku udah yakin ini cara pemakaiannya kayak gini, ya udah aku cari lagi resep lain online, kayak misalnya gimana cara bikin sabun yang kayak lautan, sementara aku mau kasih lihat kayak ini nih, sorry,
Aku kayak abis eksperimen bikin sabun kayak laut gitu. Ah, Nih, kayak aku lihat-lihat tekniknya tuh di YouTuber para pembuat sabun dari Jepang, dari Korea. Kayak aku begadang nonton kayak ginian doang, kayak nonton tekniknya gitu, kayak kayak wow, kayak apa seru ya. ASMR gitu loh, kayak wah kayaknya satisfying banget. Aku pengen coba bikin juga gitu. Seru banget, Mbak. Terus Jadi aku juga usahanya sering ini kayak wadah sekalian menyalurkan passion juga sebenarnya. Iya, kayak ini tuh kayak semacam kalau aku lagi stres tuh aku kayak mikirin ide sabun aja deh. Mungkin kalau terlalu mikirin kerjaan tuh mumet ya udah I just think about next soap design mau ngapain. Tuh di slide aku sampai mikir how to make a soap cupcake gitu-gitu. Kayak Hmm. aku lihat-lihat orang-orang lain cara mereka bikin terus aku bikin kreasi aku sendiri aja. Terus lip balm juga itu semua all natural bahan-bahannya nggak ada bahan-bahan berbahaya dan semuanya food grade anak kecil juga bisa pakai bikinnya from my own kitchen sama mamaku. Mamaku tuh kayak semacam my sidekick. Ya tentu aku Oke. gaji mamaku ya. Maksudnya mamaku nggak volunteer banget juga, nggak kasihan lah. Tapi mamaku senang banget bantu-bantu aku. So kudos to her. Thank you mama. Mamaku kayak bantu aku aduk-aduk si adonan lip balmnya, isi-isiin, terus packaging. Mamaku kan paling rapi ya kalau apa sih Apik packaging ya gitu. kalau udah lipet-lipet. Bener, aku soalnya orangnya, to be honest, I'm really clumsy. Kadang-kadang stres sendiri kalau stiker lip balmnya, ih kok nggak presisi gitu-gitu. Jadi it's my mom's job mostly. Seneng banget Heeh, kalau ada yang support. Tapi Mbak, iya. apa sih Mbak selama menjalankan bisnis ini, merintis usaha Dainty Drops, tantangan apa sih yang paling susah banget untuk dilalui? Atau tantangan apa yang paling berkesan Oke. selama perjalanan usaha ini? Coba di next dulu Mbak, sorry. I have some Hmm? pointers di Oke. next slide. Ya, ya itu kan tuh aku setiap hari tuh WFH, kadang-kadang ada orderan, terus kayak aduh kadang-kadang pusing juga ya kalau tiba-tiba banyak orderan. Kalau aku lagi gabut tuh rasanya kayak kok sepi orderan sih, mana sih orang-orang nih gitu. Tapi kalau lagi load banyak di WFH, tiba-tiba dapat banyak tugas, dapat banyak Hmm. konten load, tiba-tiba banyak orderan dari Tokopedia. Aduh, kayak kelabakan banget. Ya udah, untung ada mama kan. Terus kayak itulah kesulitannya juggling, tapi aku for sure kalau weekday lebih fokusnya ke WFH. Tapi kalau ada Hmm. orderan gitu-gitu ya aku tinggal minta tolong mama aku untuk bungkus-bungkus. Tinggal aku print-print aja labelnya, nanti mamaku yang bantu bungkus-bungkus. Ya udah terus tinggal yang jemput kurir. Jadi weekday aku cuma fokusnya sama kayak purchase kayak gitu aja, tapi itu kan nggak makan waktu banyak ya. Tapi kalau Hmm. produksi aku baru pas weekend bikin sabun gitu, bikin Hmm. sabun, eksperimen bikin sabun baru, eksperimen bikin lip balm baru tuh aku pas weekend karena I need to concentrate dan menurut aku itu semacam stress killing method. Jadi aku nggak mau dicampur adukin sama kerjaan aku yang lain. Aku kayak bener alokasi Sabtu sama Minggu tuh buat kreasi gitu. Dan Oke. tapi susahnya itu sih managing my time sometimes. Kalau aku Hmm. lagi nggak mood, aku jadi males banget. Tapi kalau aku lagi stres, kayaknya pengen yang ngerjain yang ini, tapi jadi yang lain terbengkalai gitu loh. It's Hmm. really Hmm. hard Hmm. to put all your full attention to everything at once. Karena ya namanya manusia, pasti capek juga lah ya, kayak mikirin yang hal yang sama terus. Jadi aku tuh harus kayak pinter-pinter cari balance-nya. That's the hard part. Terus kadang suka begadang karena mikirin ide sabun, terus jadi masuk angin, kayak kebanyakan ide tapi lupa sama badan sendiri. Nah, it's already a challenge in itself. Ini menarik sih Mbak. Tapi aku selalu penasaran sama orang-orang yang punya side hustle atau side bisnis seperti ini. Apa sih Mbak yang atau lebih tepatnya kapan dan bagaimana Mbak Meryl memutuskan oke, saya harus punya bisnis sampingan ini. Nanti kan motivasinya oke, it's about passion. Saya suka dengan sesuatu yang yang kayak tadi kayak di pampering time dengan produk-produk yang lucu-lucu. Tapi ada faktor lain kah Mbak Meryl yang membuat Mbak Meryl memutuskan kayaknya punya side bisnis oke nih? Atau sebenarnya kita perlu banget deh sebagai perempuan untuk punya side bisnis dan kemudian menjadi pemasukan tambahan? Sebenarnya kalau aku sih lebih mikirnya tuh side business tuh kayak something I can always hold on to. Misalnya kalau tiba-tiba one day I'm unemployed karena kan lagi pandemi gini, we don't know for sure. Kayak kadang-kadang suka dengar cerita horor teman-temanku tiba-tiba di PHK lah, gini-gini aku langsung kayak I must have a backup plan. Jadi kayak I have to have something yang is running in the background. Makanya menurut aku having a business is one way to
ensure myself that I'm in a safe place and I can provide for myself and for my family. Tapi yang penting itu sesuai passion juga, karena kalau nggak percuma. Nanti kalau nggak komit ya itu tadi aku bilang, ntar mau bazir, ntar rugi gitu kan. Jadi harus sesuai sama yang kita suka juga sih, dan kita jalanin dengan ikhlas, nggak maksudnya ya nggak terpaksa ngapain sih aku bikin sabun. Aku kalau bikin sabun tuh kayak semangat banget, saking semangatnya tuh kalau sabunnya salah, sabunnya gagal, kesel juga. Kayak jelek desainnya, pengen aku buang. It's the kind of anger that drives me to be better. Bukannya ada anger yang kayak why am I doing this? Aku tuh nggak mau gitu loh bangun pagi misu-misu why I'm doing this tuh kayaknya udah negative energy aja gitu ya. Gitu. Jadi bangun pagi langsung bawaannya pengen positif aja deh. Masalahnya apa ayo masalahnya apa ya kita selesaikan ya. Benar. Tapi Mbak, aku sih kalau ngelihat dari produk-produknya Dainty Drops ini emang lebih menekankan ke desain yang lucu-lucu dan warna yang menarik ya. Itu emang Mbak desain ya yang membedakan Dainty Drops dengan produk lainnya. Betul, karena aku kan suka lihat sabun-sabun bar soap yang udah di pasaran gitu, kayak they're more about the function only, right? Dan maksudnya what makes me different kalau aku kayak gitu juga gitu. Dan aku tuh pengen bikin sabun yang lucu tapi affordable juga gitu loh. Aku pengennya anak-anak yang di bawah aku sih juga ikut enjoy the product, karena rata-rata anak-anak seumuran kayak SMP, SMA, kuliah tuh kayak ngerasa sabun-sabun kayaknya tuh kayak luxury goods gitu loh, kayak alah pas kerja deh baru bisa beli-beli kayak gitu. Nah, aku nggak mau mereka left out in this hype. Nah, aku pengen bikin sabun yang everybody can enjoy, bahkan yang tua-tua sekalipun, bahkan anak-anak kecil pun suka sama sabun aku, kayak lucu ya, kayak makanan gitu, pengen mandi gitu. Kan anak-anak kan susah suruh mandi, ya udah take shower with my itu sabun yang distraksi kan buat moms yang buat moms yang susah suruh anaknya mandi tuh welcome to buy my soap, mungkin anaknya bisa terhibur di kamar mandi. Karena lucu kayak mermaid, kayak cupcake. Jadi itu salah satu poin plusnya ya, salah satu ya apa ya yang ditonjolkan dari sabun-sabunnya Dainty Drops. Tapi Mbak, kita tadi udah ngomongin produk kalau Dainty Drops ini mau menekankan ke desainnya yang lucu dan warnanya yang menarik. Kalau dari segi pemasaran seperti apa ya Mbak? Apalagi nih Mbak Meryl kerja di Alibaba yang terkenal sebagai marketplace. Mbak Meryl melihat nggak sih marketplace ini membantu akselerasi usaha dari Mbak Meryl atau enggak? Soalnya, to be honest, aku nggak boleh marketing my own goods di mereka, kecuali aku udah nggak part of the company. Tapi menurut aku kalau di marketplace di Alibaba sendiri, when I see other brands, ya penting sih punya distinguisher gitu, karena kalau enggak, you'll be just another generic brand. Maksudnya kamu akan sama aja kayak brand toko sebelah atau produk toko sebelah kalau kamu nggak punya unique points, unique selling point, nggak ada USP-nya, ya udah nanti kalau orang search kayak bar soap gitu ya di Lazada, ya palingan yang keluar ya akan mirip-mirip. Nah, lebih baik kan punya standing out point-nya ya, jadi orang tertarik dari foto tuh penting loh, maksudnya penting banget ya. Important. People are drawn to what they see aesthetically. Jadi nggak cuma dari fungsinya, kalau fungsi dan estetiknya ada kan berarti plus dong poinnya ya, gitu. Berarti sekarang penjualan dari Dainty Drops 100% on marketplace atau tetap melalui Instagram atau platform lainnya ada? Aku lewat Instagram, WhatsApp business. Ya misalnya kan aku juga punya akun WhatsApp business buat Dainty Drops. Jadi kayak orang-orang bisa inquiry buat custom di situ sama lewat Instagram. Terus kalau mereka mau beli dengan cepat ya bisa lewat Tokopedia atau Shopee. Karena itu yang paling accessible buat aku dan yang menurut aku yang paling convenient untuk sekarang dan yang boleh kupakai juga gitu. Oke, Mbak Meryl, menarik banget nih cerita-ceritanya tadi mengenai perjalanan Mbak Meryl tadi sejak kuliah di University of Queensland di Brisbane, Australia, di mana Mbak Meryl ngerasa tadi ya Mbak banyak banget kebebasan dan juga punya kesempatan untuk bisa berasosiasi, bisa berkumpul dengan banyak teman, bertemu dengan banyak relasi baru, kemudian bekerja, dan tadi Mbak Meryl juga cerita nih lompat-lompat karena Mbak Meryl mau cari pengalaman dan ilmu sebanyak mungkin sampai akhirnya juga memiliki dan merintis usaha sampingan Dainty Drops. Mbak Meryl mungkin sambil kita menyapa juga teman-teman yang udah menonton ya.
Kita coba lihat, ada banyak banget nih sepertinya dari Brisbane, ada Mas Firman, ada Mike Neville, ada Natural Factory, dan ada Bang Helmi. Mungkin temannya Mbak Meryl ya? Iya, ada beberapa nih. Hai guys. Untuk teman-teman yang mau bertanya kepada Mbak Meryl, silahkan ketik pertanyaannya di kolom komen, karena mumpung ada Mbak Meryl bisa langsung jawab pertanyaannya terkait usaha tadi, ada natural shop atau terkait bagaimana sih membagi waktu antara pekerjaan dan juga mengelola bisnis sampingan kita. Kalau tadi Mbak Meryl kan cerita ya, untuk bisnis sampingan sudah didedikasikan waktu di akhir minggu. Nah, kalau nanti usaha semakin berkembang atau Mbak Meryl punya rencana untuk scale up bisnis, bagaimana Mbak? Apakah ada cara-cara yang sudah mulai dirancang nih sama Mbak Meryl? Oke, target akhir tahun ini sudah lebih besar lagi penjualan. Jadi saya harus melakukan ini dan ini. Sedangkan itu tadi juggling between two worlds antara pekerjaan dan juga bisnis rintisan ini. Mbak Meryl punya plan apa Mbak ke depan untuk bisnisnya? Mungkin aku nggak punya grand plan banget ya, tapi aku udah kayak signing up for collaboration sama beberapa brand lain, kayak pengen integrasiin brand aku sama brand mereka, dan aku juga udah mulai masukin produk aku ke platform-platform kayak wedding merchandise gitu-gitu. Jadi aku kayak punya channel untuk berbagai jenis customer lainnya gitu. Jadi aku nggak cuma buat orang yang mau beli satuan 1-2 pieces doang. Jadi kayak ada orang yang mau beli custom juga, aku udah sign up to platform yang bisa channeling me untuk ketemu sama orang-orang tersebut gitu. Dan apalagi ya, my plan paling cuman pengen ini aja nih, solidify range produk aku apa aja gitu. Kayak aku coba-coba nih, ada sabun yang mungkin not suitable, ada yang doable, ada yang enggak. Misalnya ada yang doable tapi jadi capek, yang mana ya desain-desainnya, yang mana ya bahan-bahannya yang bisa aku kedepankan, atau ada yang bisa aku tinggalin aja. Karena kadang ada beberapa bahan sabun yang nggak well behaving, cepat expire gitu-gitu kan, jadinya merugikan di waktu sama ongkos ya. Jadi I have to by 2021 aku tuh pengennya udah range of produk aku tuh udah that's it gitu loh. This is it for a long time gitu. Jadi aku nggak mau trial and error lagi. Kalau tahun ini kan I spend more time on trial and error ya. Kayak setahun pertama tuh emang struggling banget ya. Kita kayak masih mencari jalan. Bahkan packaging pun aku kayak cari-cari dulu kayak ini ada yang opsi yang lebih bagus lagi nggak ya, lebih environmental friendly, yang lebih affordable juga gitu. Jadi nggak bikin mahal di packaging doang kan sayang. Misalnya the sabun itself is not that expensive, tapi gara-gara packaging so lucu terus tiba-tiba jadi mahal kan, kasihan customer aku gitu. Apalagi sekarang kayak tren packaging yang lagi berlapis-lapis ya, ada box kemudian perintilan lainnya. Tapi Mbak Mera ini ada satu pertanyaan deh, kita sambil jawab pertanyaan juga ya. Boleh. Dari yang pertama dari Mbak Nadia Sarah. Mbak, apakah di Alibaba produk karya Indonesia juga bisa dipasarkan? Mungkin Alibaba.com maksudnya atau gimana nih? Mungkin Alibaba.com atau AliExpress. Oke. Kalau AliExpress kan lebih yang retail ya. Oke, aku boleh jawab? Boleh, silakan Mbak. Kalau bertanya dengan segi apakah bisa tentunya, cuman ya mungkin kayak ada prosedurnya sendiri gitu ya. Tapi sejauh yang aku tahu, it's not as hard as it sounds to sign up, karena mereka udah every single month mereka tuh selalu mengupgrade app-nya dan segala sistemnya sebagai app yang lebih user friendly. Jadi sebenarnya mungkin yang dipikirin tuh kayak kendala mekanisme di app-nya ya. Tapi kalau bisa ya bisa sih. Bisa ya. Mungkin orang masih bingung di bahasa ya Mbak, karena Alibaba kan dari Tiongkok. Kalau untuk bahasanya sendiri di aplikasinya sudah ada bahasa Indonesia belum ya? Sudah, tapi ya mungkin lagi disempurnakan juga ya. Lagi on the way to be more lebih baik lagi interface-nya gitu. Oke, Mbak Nadia, mudah-mudahan jawaban dari Mbak Meryl bisa menjawab pertanyaannya. Berikutnya ada pertanyaan lagi dari Pinky Bani.
Mbak Mel, kalau Alibaba sendiri ini office-nya ada di Indonesia. Kalau untuk yang tadi disebut supplier itu base-nya di Indonesia kah? Terus pasarnya ke seluruh dunia. Oke Mbak, mungkin Mbak Mel ada informasi ya mengenai ini. Apakah Oke, kantor Alibaba sendiri ada di Indonesia atau enggak Mbak sekarang? ada. In fact, walaupun aku sendiri pas masuk langsung WFH, aku sempat ke kantornya dan aku sempat lihat kayak, oh meja ini, section ini tuh buat yang Ali Cloud, yang sebelah sana buat UC Web. Tapi semua lini bisnis Alibaba udah di sini kok. Walaupun kalau nggak salah kantornya sih setahu aku baru ya, baru baru pindah-pindah juga. Jadi ini kantornya yang kayaknya yang permanen di Kuningan, ada di Jakarta satu. Jadi ada ya. Dan pertanyaan berikutnya, pasarnya ke seluruh dunia atau lokal aja di Indonesia aja, jadi seperti Tokopedia dan marketplace lainnya? Kalau lazada.co.id ya jelas. Cuma kalau AliExpress kan lebih global, Alibaba.com juga global. Jadi itu bisa buat buat business purpose yang buat impor barang-barang berat kayak gitu sih. Kalau di Alibaba.com, tapi kalau AliExpress buat barang-barang kecil, commercial, tapi dia imported lebih banyaknya. Kalau lazada.co.id lebih kayak Tokopedia, Shopee gitu sih lingkupnya. From here to here gitu. Oke, Mbak Pinky Bani, itu tadi jawaban dari Mbak Meryl. Oke, bos, pertanyaannya sudah nggak ada nih Mbak. Udah habis, mungkin kita lanjut ngobrol lagi ya. Tadi udah cerita tuh mengenai tantangannya apa aja sih dalam melakukan bisnis sampingan dan juga pekerjaan. Mbak Meryl, aku mau tanya deh, ketika dulu kuliah tuh sebenarnya ada kepikiran nggak sih untuk membuat usaha? Enggak sama sekali, malah aku sempat kayak, bisa nggak ya aku tuh bikin usaha gitu, kayak orangnya skeptis gitu loh, kayak aku tuh suka doubting diri sendiri karena aku tuh orangnya, as I said, aku kan orang suka cari dinamik, which kadang-kadang artinya bosenan gitu, jadi aku takutnya, ntar aku bikin usaha komit nggak ya gitu, kayak sempet, I didn't think that far sebenarnya. Oke, tapi Mbak Meryl selama 1 tahun ini merintis usaha, menurut Mbak Meryl apa sih Mbak yang paling harus dimiliki oleh kita, terutama perempuan ya, ketika mulai usaha? Apakah komitmen atau ada, tadi Mbak Meryl udah sebut komitmen, ada hal lain nggak sih Mbak? Komitmen dan yang jelas the attitude to be the best for yourself and for your customer sih. Misalnya deliver the best aja gitu. Karena kalau kita deliver the best, kita juga happy gitu. Dari mulai hal-hal kecil kayak semacam replying to your customer kindly and timely gitu. Itu kan itu penting ya. Karena maksud aku sebagai customer sendiri kalau misalnya aku nih belanja di vendor terus vendornya galak, aku tuh kayak walaupun aku butuh deal dari dia, tapi kalau misalnya dia galak, aku mending cari vendor lain gitu. Jadi attitude is important for your customers karena it really brings the bond, it strengthen the bond between you and the customer. They will return again to shop at your place karena kamu baik gitu. Jadi udah bangun relasi apa ya? Aku juga ngerasain sih Mbak kalau ketemu sama seller yang galak, ya aku mundur. Mending cari seller lain. Iya kan, misalnya kita nanya baik-baik, Kak, ini expire-nya, baca dong, kayak gitu loh, kayak nanya doang loh, daripada aku salah beli ya kan. Bener. Bener banget. Jadi itu penting nih buat teman-teman yang juga sedang merintis usaha untuk punya attitude dan juga membangun relationship yang baik dengan customer kita. Walaupun mereka mungkin nggak beli ya, cuma nanya-nanya aja, itu tetap harus dijawab dengan baik. Iya, meskipun pertanyaannya pun kadang kan kita ini gini banget ya, tapi ya udahlah, that's part of your job. Pekerjaan gitu. Mbak, ada pertanyaan lagi nih baru masuk. Oke, ini menarik sih Mbak. Kalau linguis ini mendukung nggak bisnis Mbak Meryl yang Dainty Drops? Karena kan dua hal yang sama sekali berbeda. Ironically berhubungan juga sih, karena kalau sebagai linguis kan aku menganalisa beberapa tren yang terjadi, karena aku kan ngelihat pattern, karena sebagai linguis tuh aku data engineering juga, jadi aku tuh kayak setiap hari kerjanya tuh baca puluhan ribu data, melihat pattern, melihat apa sih yang lagi happening di Indonesia sekarang berdasarkan keyword-keyword yang di-input sama customer-customer di platform Alibaba. Aku kayak ngerasa
ada tren ini nih. Terus aku kayak jadi kepo, terus aku searching sendiri, terus aku kayak ngerasa mungkin ini bisa diaplikasikan ke sabun aku atau di lip balm aku. Mungkin ini kayak semacam hal yang aku harus pelajari, maybe it can be useful gitu. Karena dari data itu ya banyak hal yang tidak pernah aku pikirkan sebelumnya tiba-tiba ting gitu. Oh, people think like this gitu loh. Aku ngeliat behavior orang, melihat perspektif orang dari my job as a linguist sebenarnya. Oke, jadi menarik juga ya, Kak. Ya tadi ternyata data memang sangat mempengaruhi keputusan-keputusan, bisa mempengaruhi keputusan yang kita ambil untuk bisnis kita. Kalau dari Mbak Meryl mungkin data-data dari itu tadi ya, bahasa-bahasa yang digunakan oleh para customer. Oke, Mbak Kiki, itu tadi jawaban dari Mbak Meryl. Kita next ke pertanyaan selanjutnya dari Natural Factory. Kayaknya bisnisnya sama juga nih sama Natural Soap-nya Dainty Drop. Mbak, how you manage your motivation in business? Karena untuk bisnis pribadi ini kan sebenarnya ya benar-benar tergantung kita sendiri dan apalagi kita punya penghasilan tetap ya Mbak. Tapi how you keep your motivation? Kalau aku justru mikirnya gini sih, kalau motivasi ya karena aku tuh lebih ke seneng producing good things gitu loh. Aku tuh senang when I produce something that is really cute, bukan buat orang, buat aku sendiri aja. Kadang-kadang juga ada beberapa sabun yang aku pakai dan aku nggak jual, nggak aku kasih siapa-siapa, just for me to see, aku pajang di meja aja gitu. Kayak the satisfaction that comes with it sih. Dan aku bukan orang yang driven by money yang kayak, aku tahun ini harus dapat segini profit. Enggak, nanti aku jadi gila kalau kayak gitu. Jadi aku kayak berusaha nyantai-nyantai aja. Kalau dapat ya dapat, kalau enggak ya enggak gitu. Kayak take it easy karena semakin kita pikirin kayak gitu, semakin rasanya tuh perjalanan tuh terjal banget naik ke atas. Jadi mendingan ya just enjoy the process dan love what you do what you love sih kalau kata aku. Karena it comes with love. Everything that comes with love, what you create will show that you put love into it. Gitu. Produk yang kita hasilkan juga mencerminkan seberapa banyaknya kita sukai pekerjaan kita gitu sih. Output itu cerminan dari our attitude about what we do gitu. Tapi ini sih Mbak, aku setuju sih. Jadi kalau kita passionate sama produk kita pasti akan terbaca sama orang. Dan kayak spirit itu pindah juga ke orang yang melihat passion kita. Dan not gonna lie, aku sempat kayak kesel juga sih kayak misalnya kalau orang-orang kayak main ngomong kayak really harsh kayak sabun lo kok mahal sih, emang segini doang mahal. Dalam hati aku kayak belum tahu aja cara bikinnya gimana. Aduh, coba lihat nih begadang, lihat nih sampai mata kena adonan sabun kayak aku suka dokumen my process di Instagram Dainty Drops. Jadi orang tuh lihat ini tuh bukan mesin yang bikin, it's a human being. Jadi ada seninya dalam imperfection. Jadi aku tuh kayak berusaha take my audience to enjoy the process with me. Nah itu sih yang memanage aku tetap termotivasi karena kalau udah teman-teman yang follow Dainty Drops tuh kayak senang sama how it looks and how the process is, kayak mereka kayak wah ternyata gini ya. Jadi aku tuh kayak pengen edukasi mereka juga. Jadi it burns my motivation even more gitu loh. Oke, menarik banget nih. Salah satu tipsnya dari Mbak Meryl juga, bagaimana cara menjaga motivasi kita ya. Itu tadi, emang prosesnya yang harus kita lalui dan kita harus senang ya sama produknya, supaya ya itu tadi kita mau produce produk yang bagus. Jadi ya udah tetap semangat aja bikin walaupun orang di luar sana mau komen apa, kita tahu produk kita dibuat dengan bagus ya Mbak Meryl. Pede aja lah. Pede aja. Oke, Meryl, aku coba cek semua pertanyaan udah terjawab. Mungkin sambil nunggu pertanyaan lainnya atau tapi nggak terasa kita sudah 53 menit ngobrol. Aku punya pertanyaan terakhir aja deh untuk Mbak Meryl. Mbak Meryl, bukan pertanyaan ya, aku mau minta dong, apa sih pesan Mbak Meryl untuk para womenpreneur di Indonesia, baik yang sedang merintis usaha ataupun baru memiliki idenya tapi masih takut untuk membuat usaha? Tips ya. My main tip for this one is menurut aku paling penting itu tadi I already mentioned, do what you love what you do. Karena dengan putting love in what you do, ya it will
sustain your progress. Jadi like it reminds you why you're here, why you're doing this. Jadi it always reminds you that you're not taking the wrong path gitu loh. Kalau kita cinta sama yang kita kerjain kan, jadi kita tuh nggak pernah second guessing. Wah pernah, cuman kayak nggak segalau tuh kayak apakah ini buat aku. Tapi kalau kita cinta tuh kayak rasanya tuh kayak kalau kita lagi on doubtful days kita langsung teringat, oh iya, nggak, aku cuma lagi capek, aku cuma mungkin terlalu perfeksionis tadi, because I love this so much, jadi bounce back-nya lebih cepat. Jadi ya love what you do what you love, karena on your bad days, that love keeps you going sih menurut aku, karena nggak mungkin kan setiap hari when we're doing business tuh semuanya mulus, kayak pasti ada aja customer marah, kurir ngancurin barang, it's very common. Jadi ya love is keeping you going menurut aku, karena mau kita belajar skill bisnis, skill management, finance kayak gitu-gitu, it doesn't mean much kalau kita nggak suka apa yang kita kerjain sih. Oke Mbak, jadi love what you do and do what you love. Thank you banget Mbak Meryl untuk waktunya malam ini. Untuk teman-teman yang sudah menonton juga mudah-mudahan sharing dari Mbak Meryl juga bermanfaat untuk kita semua ya yang menonton acara ini. Thank you yang sudah bertanya. Dan juga thank you sekali lagi untuk Mbak Meryl dan juga teman-teman di anak Brisbane dan UKISA serta University of Queensland, Brisbane, Australia dan juga KJRI Sydney yang sudah mendukung acara ini. Oke teman-teman, obrolan kita malam ini harus kita sudahi dulu sampai sini. Kepada Mbak Meryl, thank you banget Mbak sekali lagi atas waktunya malam ini sudah sharing. Untuk teman-teman, jangan lupa untuk follow dan juga subscribe YouTube shestars.id karena minggu depan kita masih ada nih rangkaian kedua dari mini conference dengan alumni University of Queensland. Jadi ikuti terus jadwalnya untuk tahu topik berikutnya itu mau ngomongin apa ya. Jangan lupa juga untuk kalau mau tahu nih tentang Dainty Drops untuk lihat-lihat ke Instagramnya Dainty Drops, boleh Mbak Meryl disebut alamat Instagramnya? Di @_ dulu ya, Dainty Drops, DAINTY Drops, kayak drop jatuh, tapi pakai S sih namanya. Oke, teman-teman yang mau tahu nih produknya yang lucu-lucu itu seperti apa, silahkan datang ke @daintydrops @_daintydrops dan juga jangan lupa follow dan support juga usaha milik perempuan Indonesia. Untuk teman-teman semua, thank you waktunya malam ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk jaga selalu kesehatan dan juga ikuti protokol kesehatan dan bantu pemerintah, bantu lingkungan kita untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Thank you semuanya. Sampai ketemu di mini conference dengan minggu depan. Bye.